Bisa dipahami ya? Nikah dipersulit, maka zina akan meraja. Itu pasti. Orang takut nikah akhirnya sebelum dia punya standar minimal pendapatan. Dalam tanda kutip dikoreksi. Barangkali bisa ada yang lebih baik. Sehingga mentalitasnya yang terbentuk itu bukan mentalitas apa? Menerima. Tapi harus mentalitas untuk memberi. Ya. Baru kemudian apa namanya, fisik sudah, ya kan, finansial sudah, ya sudah layak nikah. Nah, karena kan prasyaratnya cuma itu. Orang nikah itu kan sebenarnya prasyaratnya apa sih? Orang nikah itu ya, finansialnya mampu, ya, sekedar untuk walimah kan, sekedar untuk apa? Walimah. Saya tanya nih, ini sama ibu-ibu kalau ngunduh mantu. Nah, kira-kira kalau calon suaminya anak jenengan itu ya, cukup hanya bisa untuk walimah sekedarnya, diterima apa tidak? Oh ya, maju ya. Wis maju tapi urung greng kok. Wis ngerti aduh ki kayane ngomong apa nek ngapunten dana saya cuma 5 juta. Kira-kira terima enggak? Terima. Diterima dengan catatan. Ya. Kenapa apa namanya saya tanyakan seperti ini? Betul, walimah itu tujuannya walimah apa? Ya, mengiklankan, memberikan informasi kepada halayak bahwasanya si fulan itu sudah menikah. Sebenarnya itu. Nah, ya, apa harus pakai pade? Pakai MMT cukup. Nah, kita itu yang sering itu mempersulit diri, benar. Kalau bapak ibu sebagai besan sudah siap, bapak ibu sebagai satunya besan apa mertua sudah siap, sudah clear, sederhana sudah. Ah iya siap. Untuk walimah. Pak walimahnya. Kalau gratis. Kalau keluar bayar. Iya. Nah itu cara berpikir itu harus karena gini loh, begitu pernikahan diperumit, rusak, pasti ada kebalikannya dari syariat itu yang kemudian itu jadi besar. Bisa dipahami ya? Nikah dipersulit, maka zina akan meraja. Itu pasti. Orang takut nikah akhirnya sebelum dia punya standar minimal pendapatan. Nah, kalau saya dulu nikah pendapatan 750.000 tahun 2006. Tetap sedikit, mau ngomong banyak juga nggak bisa. 2006. Udah UMR lah Pak itu. UMR ya? Udah 2010 itu UMR Jakarta itu 1,1. 2010 ya? Itu 2006 udah 750 udah UMR. 750. Tapi itu setara karyawan toko, jaga toko. Ya. Teman saya suruh keluar kerja yang laboratorium gajinya kayak karyawan toko, betul. Ya. Jadi problematika itu kita itu di situ. Pokoknya setiap apa saja lah silakan. Ketika ada yang halal dari syariat ini itu dipersulit, maka yang haram akan itu pasti. Nah, pasti itu. Nah, Rasul nikah sudah apa? Nah, nikahnya Rasul sudah banyak yang membahas ya. Bagaimana apa namanya terkait dengan jumlah maharnya dan sebagainya ya. Itu saya kira panjenengan semua sudah bahas. Dan episode pernikahan Rasul itu pun pembelajarannya banyak. Ya. Modalnya kan cuma 2, ya kan? Qawatul amin kalau Qawiyul amin kalau di dalam kisahnya Musa ya. Jadi prasyarat lihat orangnya itu kuat secara fisiknya bagus ya kan, maupun secara finansial bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah layak dipercaya. Rasulullah dapat gelar al-amin.
masuk di kisah episode berikutnya adalah ketika kisah pemasangan apa? Batu Ka'bah. Itu kalau bukan orang cerdas nggak bisa begitu. Di usia segitu 30-an 5 tahun bisa kemudian menyatukan suku-suku. Itu sudah diposisikan sebagai orang anak ya, kalau di sini mungkin ya tokoh pemuda mungkin begitu ya, karena dia yang bisa menyatukan para suku-suku. Kalau di sana itu kan, coba perhatikan, sebelum Rasul diutus itu, maka semua episode Sirah Nabawiyah itu pasti ada episode tulisan dengan judul tentang apa? Jahiliyah, itu pasti. Tema zaman jahiliyah itu pasti ada dalam semua kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Kira-kira kenapa? Kenapa kok harus ada itu? Dalam semua kitab sirah itu pasti ada tentang jahiliyah itu. Kenapa? Karena ini untuk membedakan setelah Rasul datang, apakah perilaku-perilakunya masih sama atau tidak. Bukti bahwa keberhasilan Rasul. Dulu Mekah Madinah, Mekah itu bukan termasuk daerah yang dianggap, bukan apa-apa itu, dilewatin saja Mekah itu. Gak tertarik sama sekali orang-orang itu. Sampai kemudian sekarang menjadi peradaban yang luar biasa. Nah, tanah per meter di Masjidil Haram itu harganya sekitar 2 miliar. Iya. Iya. Barangkali mau ke sana boleh. Per meter itu 2 miliar itu di sana ya. Nah, di Al-Amin itu kemudian semua episodenya itu untuk apa? Untuk memberikan pembeda. Ini loh Rasul, setelah Rasul datang seperti apa. Dan walaupun sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dibanding jahiliyah modern hari ini, itu lebih jahiliyah modern. Contoh, di sana dulu ada yang namanya contoh paling gampang itu prostitusi. Prostitusi ya ada laki-laki sama perempuan saja. Di sini sekarang apa? Nah, lebih jahiliyah yang mana? Sekarang.